slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Yuzuru Ishikawa buka suara soal kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian dunia MotoGP, Direktur Honda Racing Corporation, HRC, Yuzuru Ishikawa, akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi yang terus berkembang seputar kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke tim Repsol Honda. Marquez, yang merupakan ikon dari skuad sayap emas selama lebih dari 1 dekade, sempat mengakhiri kemitraannya pada akhir musim 2023 untuk mencari tantangan dan semangat baru. Namun dengan penampilan impresifnya di musim 2025, isu reuni antara pembalap Spanyol tersebut dan Honda kembali mencuat ke permukaan. Marc adalah bagian penting dari sejarah kami. Kami tumbuh bersama dan mencapai banyak hal luar biasa. Tidak ada yang bisa menghapus jejak yang ia tinggalkan di Honda, ujar Ishikawa dalam wawancara eksklusif yang digelar di markas besar HRC di Tokyo. Apakah kami membuka pintu untuk kembalinya dia? Saya akan mengatakan bahwa pintu itu tidak pernah tertutup. Marc Marquez bergabung dengan tim Repsol Honda pada musim 2013 sebagai rookie dan langsung mengguncang dunia balap motor dengan merebut gelar juara dunia di musim debutnya. Ia menjadi pembalap termuda sepanjang sejarah MotoGP yang meraih gelar dunia, dan tak berhenti sampai di situ. Bersama Honda, Marquez menyabet total 6 gelar juara dunia di kelas utama, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019, termasuk 5 Triple Crown, sebuah pencapaian luar biasa yang mencerminkan dominasi penuh di klasemen pembalap, tim, dan pabrikan. Tak hanya soal gelar, kontribusi Marquez juga tercermin dari 59 kemenangan dan 101 podium yang diraihnya bersama Honda. Statistik ini menjadikannya sebagai pembalap tersukses dalam sejarah Honda, melampaui nama-nama legendaris seperti Mick Doohan dan Dani Pedrosa. Namun, hubungan harmonis itu mulai retak akibat performa Honda yang terus menurun sejak musim 2020. Cedera parah yang dialami Marquez serta krisis teknis berkepanjangan membuat Honda kehilangan daya saingnya, hingga akhirnya Marquez memutuskan berpisah pada akhir musim 2023. Setelah meninggalkan Honda, Marquez bergabung dengan tim satelit Ducati dan perlahan-lahan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Musim 2024 menjadi titik balik ketika ia mulai tampil konsisten di papan atas, dan pada pertengahan musim 2025 ini, Marquez bahkan memimpin klasemen pembalap dengan marin yang cukup meyakinkan. Langkahnya kembali ke jalur kemenangan membuka ruang spekulasi. Apakah sang juara dunia 6 kali itu akan mempertimbangkan untuk kembali memperkuat Honda? Marc selalu menjadi pembalap yang istimewa, dan Anda tidak bisa mengabaikan dampak yang ia miliki di dalam dan di luar lintasan, lanjut Ishikawa. Saya tidak akan mengatakan kami sedang melakukan negosiasi saat ini, tapi kami selalu menjaga komunikasi dengan dia. Ini bukan hanya soal bisnis. Ada hubungan emosional yang kuat antara Marc dan Honda. Di sisi lain, Honda tak tinggal diam. Menyadari perlunya revolusi teknis, HRC mulai melakukan perubahan mendasar di dalam struktur organisasinya. Salah satu langkah besar adalah merekrut teknisi-teknisi top dari Eropa, langkah yang sebelumnya dianggap tabu bagi perusahaan Jepang yang terkenal konservatif. Salah satu rekrutan penting adalah Romano Albesiano, mantan Direktur Teknik Aprilia, yang kini mengemban peran serupa di HRC. Albesiano menjadi orang Eropa pertama yang menempati posisi kunci dalam struktur teknis Honda, menandai perubahan paradigma besar dalam filosofi pengembangan motor. Keputusan membawa Romano adalah sinyal bahwa kami serius ingin kembali ke jalur kemenangan, ujar Ishikawa. Kami tidak lagi terpaku pada kebiasaan lama. Dunia MotoGP berubah, dan kami harus berubah bersama. Dan jika kami ingin menarik pembalap sekelas Marc kembali, kami harus membuktikan bahwa kami punya proyek yang bisa meyakinkannya. Walau belum ada pernyataan resmi dari kubu Marquez mengenai masa depannya setelah 2025, berbagai sumber menyebutkan bahwa pembalap kelahiran Cervera itu membuka semua opsi. Meski saat ini ia berada di posisi nyaman, Marquez tetap dikenal sebagai sosok yang mengejar tantangan, dan kembalinya ke Honda bisa menjadi kisah penebusan yang epik. Ia tahu bahwa jika kembali, dia tidak hanya akan menjadi pembalap, tetapi juga simbol kebangkitan Honda, kata Ishikawa. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri baginya.
Sementara itu, HRC masih berjuang di klasemen konstruktor dan belum menunjukkan performa konsisten yang bisa bersaing dengan Ducati dan KTM. Namun progres sudah mulai terlihat, terutama dalam hal pengembangan aerodinamika dan manajemen elektronik yang sebelumnya menjadi titik lemah. Ini adalah proses yang butuh waktu. Kami tidak menjanjikan keajaiban instan. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah. Dan jika Mark suatu hari kembali mengenakan warna Repsol, itu akan menjadi bukti bahwa kami telah kembali ke tempat kami seharusnya, pungkas Ishikawa. Meskipun masa depan Marc Marquez masih menjadi tanda tanya, pernyataan Ishikawa membuka harapan baru bagi para penggemar Honda dan Marquez. Kisah keduanya yang penuh sejarah bisa saja mendapatkan bab baru dalam waktu dekat, terutama jika Honda mampu menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari masa lalu dan siap menyongsong masa depan. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada musim 2025 yang masih berjalan. Tapi satu hal sudah jelas, hubungan antara Marc Marquez dan Honda belum sepenuhnya usai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda siap bajak Marc Marquez dari Ducati, tinggal menunggu waktu. Kabar mengejutkan kembali bergulir dari dunia MotoGP. Setelah 1 tahun penuh dinamika dan kontroversi seputar kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Racing dan ke Ducati Lenovo, kini isu besar lainnya mulai mencuat. Honda dikabarkan siap membajak kembali pembalap kebanggaannya itu dari Ducati. Bahkan, bos Honda, Alberto Puig, secara terbuka memberikan sinyal bahwa kembalinya sang juara dunia 6 kali ke skuad sayap emas hanya tinggal menunggu waktu. Marc Marquez, yang selama 1 dekade menjadi ikon Honda di MotoGP, memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan tim Jepang tersebut pada akhir musim 2023. Langkah ini dipicu oleh keterpurukan performa motor RC213V dan berbagai cedera yang menghantuinya. Demi menyelamatkan karirnya, Marquez memilih mengambil langkah radikal dengan bergabung ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, tanpa menerima bayaran, sebuah keputusan langka untuk pembalap sekelas dirinya. Namun keputusan itu ternyata membawa hasil luar biasa. Setelah bernaung di Gresini, Marc Marquez langsung dipromosikan ke tim pabrikan Ducati di musim 2025. Marquez tampil kompetitif dan kembali menunjukkan kualitas sebagai seorang juara. Tidak hanya berhasil meraih podium secara konsisten, ia bahkan kini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan marin yang cukup meyakinkan. Meski begitu, pihak Honda rupanya belum sepenuhnya rela melepas sang legenda. Alberto Puig, yang sejak lama menjadi figur sentral dalam hubungan antara Marquez dan Honda, memberikan isyarat bahwa pintu selalu terbuka bagi sang juara dunia untuk kembali. Marc adalah bagian besar dari sejarah Honda. Kami tumbuh bersama, meraih banyak kemenangan bersama, dan tentu saja, tidak ada yang bisa menutup kemungkinan masa depan, ujar Puig kepada media Jepang dalam wawancara baru-baru ini. Kami selalu mengikuti perkembangan Marc. Jika ada momen yang tepat, siapa tahu apa yang bisa terjadi. Pernyataan Puig tersebut menguatkan spekulasi yang berkembang sejak beberapa pekan terakhir. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa Honda kini tengah mempersiapkan paket teknis dan struktural yang lebih solid untuk menyambut kembali Marquez, jika ia memutuskan hengkang dari Ducati setelah kontraknya selesai. Tak bisa dimungkiri, Honda memang menjadi bagian vital dalam karir Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier pada 2013, Marquez langsung menggebrak dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya, prestasi yang belum pernah dicapai rookie manapun sejak era Kenny Roberts. Selama bersama Honda, Marquez total mempersembahkan 6 gelar dunia MotoGP, 59 kemenangan, dan 101 podium. Ia juga membawa Honda meraih 5 Triple Crown, yakni sapu bersih gelar pembalap, konstruktor, dan tim. Namun segalanya berubah setelah cedera parah yang dideritanya pada 2020. Ditambah dengan motor Honda yang terus merosot dalam hal performa dan pengembangan, Marquez mulai frustrasi. Puncaknya, ia memilih meninggalkan Honda demi menemukan kembali semangat bertarung yang sempat hilang. Kini, dengan Honda yang perlahan mulai berbenah, peluang kembalinya Marquez pun semakin terbuka. Dalam 1 tahun terakhir, Honda menunjukkan niat besar untuk berubah. Salah satu langkah strategis mereka adalah merekrut teknisi-teknisi Eropa untuk memberi sentuhan baru pada pengembangan motor.
Salah satu nama besar yang bergabung adalah Romano Albesiano, mantan Direktur Teknis Aprilia, yang dipercaya untuk menduduki jabatan serupa di Honda. Ini adalah pertama kalinya pabrikan Jepang tersebut menempatkan orang Eropa di posisi sepenting itu. Di Honda, kami memang selalu punya metode sendiri. Tapi kami sadar, untuk bisa kembali kompetitif, kami harus membuka diri terhadap pendekatan baru, ujar Yuzuru Ishikawa, salah satu petinggi Honda, dilansir dari GP1. Dengan hadirnya teknisi-teknisi Eropa, kami berharap bisa mengeksplorasi ide-ide segar yang sebelumnya belum kami coba. Hasilnya memang mulai tampak. Meski belum konsisten, performa motor Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Beberapa pembalap mereka, seperti Johann Zarco dan Luca Marini, mulai bisa bertarung di posisi tengah ke atas, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Jika situasi tersebut menjadi rumit, dan Honda berhasil menyodorkan paket teknis yang menjanjikan, maka bukan tidak mungkin Marquez akan mempertimbangkan untuk kembali ke pelukan sayap emas. Apalagi, ia dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai loyalitas dan memiliki hubungan emosional mendalam dengan tim yang membesarkannya. Ketika waktunya tepat dan semuanya selaras, kami tahu Mark akan tahu kemana harus kembali, ujar seorang sumber internal Honda. Dengan semua faktor ini, kembalinya Marc Marquez ke Honda kini bukan lagi pertanyaan apakah, melainkan kapan. Dan jika itu terjadi, maka MotoGP bisa saja menyaksikan salah satu kisah comeback paling dramatis dalam sejarah olahraga ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tak terbendung di Assen, sindir balik kritik usai taklukan Bezzecchi. MotoGP 2025 seri Belanda, Minggu kemarin malam WIB, menghadirkan tontonan yang memukau ketika Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap paling berbahaya di grid. Di sirkuit Assen, pebalap tim Ducati Lenovo itu meraih kemenangan ke-6-nya musim ini setelah menuntaskan balapan dengan dominan di depan Marco Bezzecchi yang finish kedua. Kemenangan Marquez di Assen mempertegas posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Meski dibayangi oleh tekanan dari Bezzecchi di beberapa lap awal, Marquez tetap tenang, menjaga ritme, dan perlahan menjauh dari kejaran rivalnya hingga akhirnya menyentuh garis finish tanpa tersentuh pembalap lain. Marco Bezzecchi, yang menempati posisi kedua, mengaku bahwa dirinya sudah berusaha keras untuk menempel Marquez, namun harus mengakui keunggulan performa sang juara dunia 8 kali itu. Marc sangat cepat dan stabil sepanjang balapan. Saya berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali saya mencoba menekan, dia selalu merespons dengan lebih cepat. Saya tidak pernah benar-benar berada dalam posisi untuk melakukan overtake, ujar Bezzecchi seusai balapan. Pebalap asal Italia itu menambahkan bahwa dirinya sudah mencoba berbagai strategi untuk mendekati Marquez, tetapi grip ban dan ritme balap lawan yang konsisten membuat upaya tersebut sia-sia. Saya menunggu celah, berharap ada kesalahan dari Marc. Tapi tidak pernah ada. Dia menjalani balapan yang sempurna, puji Bezzecchi. Namun kemenangan impresif Marquez tidak hanya menjadi sorotan karena performa teknisnya di lintasan. Usai balapan, Marquez melemparkan komentar pedas kepada para pengkritik yang belakangan mempertanyakan sikap adiknya, Alex Marquez, dalam beberapa balapan sebelumnya. Kemarin aku sedikit marah ketika ada yang tanya kenapa adikku tidak berusaha melakukan serangan. Hari ini, kenapa Bezzecchi tidak melakukan serangan? Sindir Marc dalam wawancara dengan Moto.it. Komentar itu mengacu pada tudingan sejumlah pihak yang menilai Alex Marquez berperan layaknya bodyguard untuk Marc. Dalam beberapa kesempatan, Alex dinilai enggan memberikan tekanan atau menyalip sang kakak, sehingga muncul narasi bahwa ia melindungi Marc di lintasan. Marc pun memberikan penjelasan logis. Jika rider di depanmu bertahan dengan baik, siapapun itu entah aku atau Francesco Bagnaia, tentu saja dirimu tidak bisa melakukan serangan, tegas Marquez. Menurut Marquez, balapan tidak sesederhana menyalip karena ingin. Dibutuhkan momentum, posisi, kondisi ban, dan ritme yang tepat untuk bisa melewati pembalap di depan. Kenyataannya adalah, jika pembalap di depan tidak membuat kesalahan dan punya pace lebih baik, tak peduli siapa kamu tidak akan bisa lewat, tambahnya.
Kemenangan di Assen adalah kemenangan ke-6 Marc Marquez di musim 2025, menandai kebangkitan sang juara setelah beberapa musim penuh cedera dan adaptasi pasca pindah dari Honda ke Ducati. Di atas motor Desmos Edici, Marc tampak menemukan kembali kepercayaan dirinya yang selama ini sempat goyah. Kami menemukan keseimbangan motor yang sangat cocok dengan gaya balapku. Di Assen, kami punya paket lengkap dari pengereman, akselerasi, hingga grip ban di sektor-sektor cepat, jelas Marquez di Parc Ferme. Saat ini, Marquez berada di puncak klasemen sementara dengan selisih poin yang mulai menganga dari para pesaing terdekatnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan performa seperti ini, banyak pengamat memprediksi bahwa gelar juara dunia MotoGP 2025 akan menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi pembalap lain jika Marquez tidak melakukan kesalahan besar. Kemenangan dan pernyataan Marquez langsung menjadi perbincangan hangat di paddock. Beberapa pihak menilai sindiran Marquez sebagai bentuk frustrasi yang terpendam karena terus-menerus menjadi sasaran kritik, terutama yang menyangkut hubungan profesionalnya dengan sang adik. Namun ada juga yang membela Marquez, mengatakan bahwa sang juara hanya menjelaskan kenyataan balapan modern yang sangat teknis dan rumit. Marc melakukan hal yang benar untuk membela dirinya. Dia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dia sudah juara dunia 8 kali, dan apa yang kita lihat di Assen adalah kelas dunia, ujar seorang analis MotoGP dari Sky Sport Italia. Seri MotoGP Belanda 2025 tidak hanya menyajikan pertarungan kecepatan dan strategi di lintasan, tetapi juga drama dan tensi dari luar lintasan yang melibatkan emosi, narasi, dan reputasi. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Dengan kemampuan teknik dan mental baja, ia bukan hanya menaklukkan sirkuit Assen, tetapi juga menutup mulut para pengkritik dengan satu kalimat tajam dan kemenangan yang tak terbantahkan. MotoGP 2025 masih panjang, namun jika Marc terus mempertahankan performa seperti ini, bukan tak mungkin gelar ke-9 sudah menantinya di akhir musim. Marco Bezzecchi akui skill Marc Marquez sulit ditandingi di MotoGP Assen 2025. Sirkuit Assen kembali menjadi saksi kegemilangan Marc Marquez dalam seri MotoGP Belanda 2025. Minggu kemarin malam waktu Indonesia Barat, rider tim Ducati Lenovo itu meraih kemenangan ke-6-nya musim ini setelah finish pertama di lintasan legendaris tersebut. Marco Bezzecchi, yang finish di posisi kedua, tak kuasa mengejar sang maestro. Usai balapan, Bezzecchi dengan rendah hati mengakui bahwa skill Marquez sulit ditandingi. Marc benar-benar luar biasa hari ini. Dia sangat konsisten dan cepat. Saya mencoba mengejarnya, tapi dia selalu punya jawaban untuk setiap serangan saya. Skillnya memang sulit ditandingi, ujar Bezzecchi dalam konferensi pers pasca race. Marquez, yang kini membela Ducati setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, tampil dominan sejak sesi latihan bebas. Meski sempat mendapat tekanan dari Bezzecchi di pertengahan race, Marquez berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Marquez untuk membungkam para pengkritiknya. Usai meraih podium pertama, MM93 tak segan menyindir balik mereka yang kerap meragukan performanya. Kemarin aku sedikit marah ketika ada yang tanya kenapa adikku, Alex Marquez, tidak berusaha melakukan serangan. Hari ini kenapa Bezzecchi tidak melakukan serangan? Ujar Marquez seperti dikutip oleh Moto-It. Pernyataan itu merujuk pada kritik yang dilontarkan sejumlah kalangan setelah balapan sebelumnya, di mana Alex Marquez, yang juga membela Ducati, dinilai tidak memberikan tekanan kepada rival yang bersaing dengan kakaknya. Beberapa pihak bahkan menyebut Alex bagaikan bodyguard untuk Marc. Marquez dengan tegas menanggapi hal tersebut. Jika rider di depanmu bertahan dengan baik, siapapun itu entah aku atau Francesco Bagnaia, tentu saja dirimu tidak bisa melakukan serangan. Itu bukan soal siapa yang di depan, tapi lebih soal bagaimana kamu bisa mempertahankan ritme balapmu, tambahnya. Kemenangan di Assen semakin mengukuhkan posisi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez tampil sangat konsisten dan menjadi ancaman serius bagi para rivalnya.
Kemampuannya beradaptasi dengan motor Ducati yang terkenal agresif membuatnya kembali ke puncak performa. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Assen adalah sirkuit yang spesial bagi saya, dan rasanya luar biasa bisa menang di sini lagi. Tim Ducati telah bekerja keras, dan ini adalah hasil dari kerjasama yang solid, ujar Marquez. Di sisi lain, Bezzecchi yang finish kedua harus puas dengan hasil tersebut. Meski gagal memenangkan race, rider tim Aprilia Racing itu tetap bangga dengan performanya. Saya sudah memberikan yang terbaik. Mark memang sangat kuat hari ini, tapi saya senang bisa finish di podium. Ini adalah hasil yang bagus untuk tim dan poin yang penting untuk kejuaraan, ujar Bezzecchi. Kemenangan Marquez di Assen semakin memanaskan persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025. Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Bezzecchi dan Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Assen, terus berusaha mengejar. Bagnaia, yang juga membela Ducati, mengaku puas dengan hasil podium meski sempat kesulitan menemukan ritme balap yang tepat. Race ini cukup menantang, tapi saya senang bisa finish di podium. Mark dan Marco sangat cepat hari ini, dan saya harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan mereka di race selanjutnya, ujar Bagnaia. Dengan beberapa race tersisa di musim ini, persaingan untuk gelar juara dunia semakin ketat. Marquez tampaknya semakin percaya diri dengan performanya, sementara para rivalnya terus berusaha mencari celah untuk menghentikan dominasinya. Saya tidak ingin terlalu berpuas diri. Masih banyak race yang harus dimenangkan, dan saya akan fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan, ujar Marquez menutup wawancara. Sementara itu, Bezzecchi dan Bagnaia juga bertekad untuk terus meningkatkan performa mereka. Kami tahu bahwa Mark sangat kuat, tapi kami tidak akan menyerah. Masih ada peluang untuk mengejar, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Bezzecchi. MotoGP 2025 semakin seru dan tidak terduga. Dengan Marquez yang tampil dominan dan para rival yang terus memberikan tekanan, fans MotoGP di seluruh dunia pasti akan terus menanti setiap balapan dengan penuh antusiasme. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.